Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, sahabat HSN dimanapun berada, semoga sahabat selalu sehat ya, lahir dan batin. Dan tak lupa juga saya selalu berdoa untuk semua penonton channel ini ya, baik subscriber maupun bukan. Semoga selalu dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala, lahir dan batin, dan semoga diluaskan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa juga tetap kami mengajak kepada sahabat-sahabat untuk selalu berdoa untuk saudara-saudara kita yang sedang tertimpa bencana. Semoga selalu diberikan kesabaran, ketabahan, dan kekuatan, dan juga bisa segera bangkit kembali untuk membangun di 3 wilayah provinsi terutama yang terdampak ya. Tentu tidak hanya di situ, di Pulau Jawa juga ada beberapa bencana yang hampir serupa tetapi tidak separah mungkin dibanding 3 provinsi yang tadi saya sebut. Oke sahabat, sepertinya Polda Metro Jaya ini sudah mulai direpotkan ini dengan ulah Andi Aswan ini ya. Pada beberapa waktu yang lalu ketika kubu Roy Suryo, dalam hal ini siapa ya, Pak Rustam, terus siapa lagi ya, ada 3 orang kalau tidak salah, Pak Beni Parapat ya, satu lagi siapa saya lupa. Nah itu ditolak pelaporannya kaitan dengan apa yang terjadi pada saat acara Rakyat Bersuara beberapa waktu yang lalu ketika Andi Aswan menunjukkan yang menurut dia ini adalah scan dari aslinya ijazah Pak Jokowi, dan ternyata pada saat itu juga memang terbongkar ya di panggung Rakyat Bersuara. Seperti apa videonya, seperti apa jelasnya videonya, kita saksikan dulu ya. Saya minta, kalau tadi ada kepolisian, saya juga minta kepolisian fair. Profesor Yusuf Leonard Hanuk, Pak Beni Parapat, dan Pak Rustam yang ada di sini itu sudah melaporkan orang-orang ini. Tapi apa jawaban kepolisian? Kami tidak berani memproses karena perintah pimpinan. Itu jawabannya. Anda valid dengan jawaban. Valid. Mas Rustam yang mengatakan tidak berani karena perintah pimpinan. Nah, ini Coba, Mas Rustam. Forum Rakyat Bersuara dan kita harus buka. Forum Rakyat Bersuara dan kita harus buka. Silakan. Apa kita buka? Silakan. Ya, silakan Mas. Jadi apa yang Anda laporkan, lalu apa yang disampaikan Anda tahu siapa yang menerima Anda dan seterusnya. Didampingi Mas Gafur. Ini lawyernya. Silakan. Oke. Iya. Oke, silakan. Rekan-rekan semua, Ya, Mama Asasap. rakyat Indonesia, Buktinya belum cukup. ini info yang akurat dan ini info yang pertama kali saya sampaikan untuk iNews. Oke. Saya yang mendampingi Bang Rustam, dibersamai oleh Mas Roy, kemudian oleh Bang Rismon. Kami melaporkan 2 orang, yaitu AA dan JS. Dan saya yang mendampingi pelapor Aku Andi Azwan dan Joshua Sinamela. Atas apa? Atas 2 pasal. Oke. Pasal 32 dan pasal 35 Undang-Undang ITE, karena diduga yang bersangkutan di Forum Rakyat Bersuara juga menyampaikan bahwa ijazah Pak Jokowi scan-nya asli. Padahal berdasarkan pengamatan dari Mas Roy dan Bang Rismon, ijazah tersebut diduga dimanipulasi, diubah formatnya. Kami melaporkan itu, saya yang bertemu langsung dengan penyidik. Itu kami membuka dari siang sampai malam, mungkin sekitar jam 10. Kapan itu? Beberapa hari yang lalu ya, Oke. Bang Rustam ya. Jadi saya challenge penyidik Polda Metro Jaya. Yang kami laporkan itu kalau dalam hukum pidana, itu ada 3 hal. Yang pertama adalah peristiwa hukum yang diduga adalah tindak pidana. Kemudian yang kedua adalah pasal yang kami laporkan. Dan yang ketiga adalah uraian unsur-unsur tindak pidana atau delik. Saya mempresentasikan kepada penyidik. Saya bawa bukti permulaan yang cukup. Saya presentasikan unsur-unsur pidananya, pasal 32 dan pasal 35. Saya presentasikan juga pasal 32 dan 35 berdasarkan unsur deliknya. Lalu kemudian kami berdebat. Begitu kami berdebat, penyidik mengatakan kepada kami, kalau begitu Mas, sebentar, saya keluar, saya telepon dulu pimpinan. Begitu masuk lagi setelah telepon pimpinan, apa yang dijawab oleh penyidik? Mas, ini tidak bisa kami terima. Kenapa? Arahan pimpinan karena 1, dugaan tindak pidananya tidak ada. 2, unsur pidananya tidak terpenuhi. Dan 3, ini praduga. Saya jawab 3-tiganya, saya berdebat. Saya bilang panggil perwira. Pimpinannya suruh panggil. Jadi Anda ini siapa? Penyidik pembantu. Saya minta pimpinan perwiranya ke sini.
Saya berdebatlah dengan perwiranya. Saya bilang kalau hari ini konstruksi Polda Metro Jaya adalah ini berdasarkan asumsi, maka rusaklah penegakan hukum kita. Kenapa? Karena pidana itu dimulai dari adanya praduga, adanya asas dugaan tindak pidana. Kami menduga boleh dong. Boleh dalam hukum pidana itu sah. Kan tersangka itu kan seseorang yang diduga. Itu satu, kami duga berdasarkan apa yang dia sampaikan di sini. Hal yang kedua, kalau unsur pidananya tidak terpenuhi, saya jelaskan kepada penyidik berdasarkan unsur-unsur delik pasal 32 dan pasal 35. Kemudian dia katakan buktinya tidak cukup. Saya bilang ini bukti permulaan. Kami punya bukti, ada saksinya nanti. Tugas penyidik adalah melakukan pemeriksaan terhadap alat bukti, bukan menolak. Jadi jangan pernah menolak alat bukti kami. Akhirnya yang terjadi kemudian keluar. Jadi sampai sekarang tidak berhasil. Keluar lagi, masuk terakhir. Karena mungkin sudah jam 10 malam, saya bilang, Pak Perwira, tolong masuk lagi karena ini sudah jam 10 malam, tidak bisa seperti ini penegakan hukum. Berapa jam Anda melaporkan itu? Mungkin sekitar dari jam 2 siang sampai jam 10 malam. 8 jam? 8 jam. Oke. Apa jawaban pimpinan terakhir? Apa jawaban penyidiknya terakhir? Pak, ini arahan pimpinan. Oke, masuk ya. Saya bilang kepada penyidiknya, hari ini kita sama-sama harus sepakat bahwa Anda menolak laporan Pak Rustam Effendi terhadap 2 orang, yaitu saudara Andi Azwan dan Joshua Sinambela, itu bukan karena satu, alat buktinya tidak terpenuhi, deliknya tidak ditemukan, kemudian tidak ada peristiwa hukumnya, tetapi Anda tolak karena arahan pimpinan. Dan itu kita sepakat bersama. Saya tanya, arahan pimpinannya siapa? Wakil Direktur Tindak Pidana Cyber Polda Metro Jaya, Wadir. Itu disebutkan kepada kami. Dan saya bilang, kalau begitu saya pinjam pernyataan Anda, saya akan sampaikan ini kepada publik. Andi Azwan dan ahli IT-nya, Joshua Sinambela, saling tuduh setelah kebohongannya dikupas Aiman Wicaksono. Silakan. Yang ini saya coba koreksi lagi ya, bahwa gambar ini gambar yang diupload oleh Dian Sandi, ya. Jadi, Oh, yang Dian Sandi? Iya. Sebentar, kenapa yang dianalisis bukan punyanya Bang Andi Azwan? Kan katanya asli. Kenapa yang dari Dian Sandi? Nggak, itu enggak, dia harus jawab dulu. Enggak, ini serius ini. saya nggak tahu. Enggak, bukan gini. Kenapa dia mengatakan itu asli? Kenapa ini? Saya nggak tahu. Enggak, bukan gini. Kenapa dia mengatakan itu asli? Kenapa? Saya nggak tahu. Enggak, bukan gini. Kenapa dia mengatakan itu asli? Kenapa? Gini loh, ini kan nggak masuk logika. Ini is a very basic question. It's a very basic question. Kalau dianggap sebagai scan asli, kenapa analisisnya bukan dari scan asli? Sumbernya saya tidak tahu. Enggak, kenapa? Iya udah. Sumbernya Andi Azwan. Nah, saya bingung. Frustasi juga saya. Dia ambil dari gambar Nggak masuk akal. yang Artinya Anda bukan melakukan asli ini. lagi. Saya tanya Bang Andi Azwan. Ini punya Dian Sandi? Enggak, ini punya Dian Sandi. saya ambil. Bukan, pertanyaan saya. Ini Ini punya bukan Dian Sandi? asli udah. Ini bohong semua ini. Oh, dari sana. Para pembohong ada di Kenapa nggak dari Bang Andi Azwan? Saya punya gambar. It's a very basic question. Yang gini nih saya dapat dari beliau untuk Iya. yang gini nih saya dapat dari beliau untuk Iya. Jadi gitu. Itu loh. Oke, kita kembali sama lagi. Kita bersama kami di Resul Suara. Oke. Dan nanti kita. Wow, ya, clear ya. Nah, kalau kejadiannya seperti itu kan rakyat boleh dong menduga ya. Boleh menduga kok ini polisi ini tebang pilih ya dalam menerima laporan. Coba kalau misalnya yang dilaporkan itu kubu Roy Suryo CS itu gercep ya. Itu gercep itu. Nah, ini boleh rakyat menduga seperti itu kalau kejadiannya memang seperti itu. Ya, tadi jelas sekali yang disampaikan oleh pengacara dari Roy Suryo CS ini ya. Pak Abdul Ghafur ya. Ini ternyata memang arahan dari pimpinan. Oke, ya menurut sahabat Arsenal gimana ya? Coba ditulis di kolom komentar deh. Soalnya ini kita speechless ya kalau sudah seperti itu ya. Ternyata di sana itu ya memang masih seperti itu ya. Bahkan kalau lihat komentar, waduh luar biasa ya. Kembali ke Kapolri yang sedang menjabat sekarang akhirnya. Dan ya saya kira kita sebagai rakyat ya dengan kondisi atau fakta yang seperti ini kan akhirnya menduga-duga gitu ya bahwa memang mereka masih dikuasai rezim lama ya. Ini dugaan yang saya kira indikasi ke sana itu dengan melihat video tadi sepertinya dugaan ini cukup kuat
ya. Menurut sahabat bagaimana, silakan tulis di kolom komentar. Dan saya mohon maaf ya, saya tampilkan video yang banyak diedit karena beberapa waktu yang lalu saya mendapat teguran hak cipta dari iNews ya, iNews TV, terutama di Rakyat Bersuara. Jadi videonya saya coba edit, mudah-mudahan ini juga tidak, ini mudah-mudahan ini lolos ya, lolos sehingga bisa tampil di di YouTube sahabat-sahabat. Oke, terima kasih sudah menonton dan semoga sehat selalu, semoga dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala setiap saat bagi sahabat-sahabatku siapapun yang menonton channel ini. Oke, sekali lagi terima kasih. Semoga tetap kita menjaga akal waras. Salam akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.